antara Pandawa dengan Kurawa. Sampai orang itu maksudnya orang dia mungkin ada aura tersendiri. 19 orang. 19 juta. 813 Tikomo Podcast. Sit down please. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tikomo Podcast. Kali ini Tikomo Podcast mengundang narasumber yang sangat spesial untuk Tikomo Podcast hari ini. Welcome to Pandawa. Berbicara tentang Pandawa. Oke. Semua masyarakat, kalangan masyarakat berbicara tentang kalian. Insya Allah tahu. Apalagi dalam hal tindak tanduk tentang Pandawa. Yang saya tanyakan, sejarah terbentuknya Pandawa ini kapan? Silakan. Tim Pandawa atau Pandawa? Tim Pandawa, Polres Gorontalo. Jelaskan. Yang jelas terbentuknya tim Pandawa itu sebelum saya bergabung. Nah, jadi saya bergabung tim Pandawa memang sudah ada. Semenjak kapan? Nah, semenjak Tahun berapa? beliau ini yang lebih Pak Reki? 2018 kalau tidak salah. 2018. 2018. Baru siapa yang saat Jumlah itu? personil pada Jumlah saat personilnya? itu 5 orang. 5 orang. Dan kebetulan di antara 5 ini yang bertahan sampai sekarang cuma 2. Siapa saja? Pak Katim, Katim siapa? Pak Roy Pasal dengan saya. Pak Reki Panua. Yap. Untuk nama Pandawa sendiri ini kan diambil tidak sembarangan. Pasti ada filosofi yang kalian lihat, kalian cermati, kalian buka-buka di Google atau artikel tentang arti dari Pandawa. Kenapa sampai ambil nama Pandawa? Jadi Pandawa itu sebenarnya awalnya sampai diambil nama dari tim untuk orang tim dikasih nama Pandawa karena memang berhubung pada saat itu orang jumlah 5 orang dan kebetulan pada saat itu mungkin sekitar tahun-tahun itu mungkin Tikomo pernah dengar atau pernah nonton di salah satu media televisi. Oh, saya memang Serial TV yang sering itu yang dari India. Kebetulan di antara situ ada kemudiannya antara Pandawa dengan Kurawa. Dan terlihat di situ ternyata Pandawa itu 5 orang yang jumlah. Terus orang juga buat coba-coba buka referensi dari Om Google. Kayaknya dari hasil referensi yang orang baca ini itu mungkin agak terinspirasi buat orang, siapa tahu dengan adanya orang nama tim Pandawa ini terjadi tim solid dan bisa membantu terutama dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Gorontalo. Intinya situ saja. Tidak terlalu muluk-muluk. Iya, intinya Pandawa itu diambil dari cerita Mahabharata. Iya. Yang mana ada 5 orang pendekar. Iya. Melawan Kurawa. kejahatan ya. Kurawa. Yang pertama kalau boleh saya jelaskan, yang pertama seorang Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Tipe lebih tahu Karena saya ini fans dengan Pandawa. Sebelum saya undang Pandawa ini memang kebetulan saya fans Pandawa. Operatornya Mbak Batu. Rekam ini. Penyakit. Jadi sebelum saya undang Pandawa memang saya sudah teliti dan kebetulan saya juga hobi dengan dongeng pewayangan, terutama Mahabharata. Kalau sifat Yudhistira ini kan seorang yang jujur. Saya yakin dan pasti anggota tim Pandawa ini memang jujur. Yang kedua Bima temperamental tinggi tapi baik. Yang ketiga Arjuna sang penyayang wanita,
kalau mau dibilang playboy. Tapi Bapak hati-hati kasih telur ini kan memang sejarah. Ini yang saya baca artikel tentang pewayangan Mahabharata ini. Salah satunya itu Arjuna. Arjunanya buaya begitu. Bukan. Arjuna ini kan kalau mau dibilang seorang tokoh yang sakti, tapi penyayang. Di hati itu lembut, khususnya kepada wanita. Kalau kalau Sadewa, Nakula sama saja untuk karakter mereka memang sang kesatria. Yang Arjuna di antara tim Pandawa ini, apakah semua Arjuna atau maksudnya dalam tanda kutip, ini yang baik, yang positif. Sebenarnya begini, yang salah itu bukan Arjuna. Maksudnya dia bukan penyayang, maksudnya karena dia dapat langsung dia suka, tidak. Bukan langsung kalau macam orang sekarang istilah mata keranjang dapat ya cewek langsung sayang, tidak. Bukan begitu DP jalan cerita bukan begitu. Cuma memang saat itu kan entah penilaian perempuan dari sudut mana dorang lihat Pak sang Arjuna ini sampai dorang itu maksudnya orang dia mungkin harusnya ada aura tersendiri. Iya, tapi saya lihat aura Arjuna ini antara jadi bapak dua orang ini. Cuma lihat ya, saya lihat. Jadi orang Mana dia mau bilang Arjuna? Jadi orang cewek saat itu tertarik pada dia. Jadi bukan dia yang tampil untuk sampai tidak. Maksud saya itu. Sekarang begini. Karena filosofi Arjuna itu ada di dua karakter yang tidak. Di depan saya. Arjuna ini adalah seorang penyayang. Berarti kalian berdua itu tidak penyayang. Menyayang masyarakat. Bukan orang dua, semua tim. Jadi begini. Takutnya begini, konotasi untuk pemaknaan Arjuna ini jadi negatif. Orang pemahaman jadi salah. Jadi karakter di Arjuna, karakter di Pandawa itu kelima orang ini. 5 orang Pandawa ini karakternya itu bukan berarti menggambarkan trompet pribadi masing-masing, tidak, itu secara menyeluruh. Tolong ambil itu kisahnya itu dari heroiknya. Tapi kalau untuk memang saya punya maksud itu. Kenapa kalian berkonotasi lain? Bapak suarakan ke ini. Tidak. Maksudnya wanita. Penyayang ini heroik dari mana penyayang? Begini Jo. Bilang Jo penyayang, tidak usah sambung dengan wanita. Konotasinya jadi. Orang sepakat ya? Oke. Di 5 orang tim Pandawa, Poros Gorontalo penyayang. Iya. Sepakat, penyayang masyarakat. Penyayang. Sekarang ini cerita-cerita yang di belakang layar jangan membawa di sini. Iya. Nanti setelah off kamera baru termasuk cerita orang. Masalahnya ini tiga kali intake. Tidak usah bilang. Tidak, kita mau bilang 2 kali. Tidak usah dua bilang. kali ada bahas tentang percintaan terus ada masalah keluarga inti. Selalu begitu. Kalau dia mau malah di situ dia. Oke, kita next ya tentang pertanyaan selain itu. Kalau mau cerita masalah Arjuna, semua lebih situ yang dapat rasa tuh. Iya, semua lebar ke mana? Ya. Karena orang juga pernah di Arjuna. Oke. Kemarin ada kasus tentang sebelum itu. Tugas Pandawa ini kan berat dalam hal pengungkapan tindak kriminal, tindak pidana, kejahatan khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo. Yang Tikomo Podcast tanyakan ini, ketika kalian tugas, ada enggak ritual-ritual yang dipakai atau hal-hal yang menurut kalian ini buat keselamatan untuk istilahnya yang mistis-mistis. Bukan mistis, maksudnya kan ada intinya berdoa. Toh kalau ada yang berdoa atau ada hal-hal kalau itu kan minta doa restu istri. Itu saya jangan mistis. Kita coba cerita mistis. Bagaimana? Ada hal-hal ritual, maksudnya contoh orang sungkem dengan ibu, sungkem dengan istri ketika tugas tuh supaya bisa jadi. Oke, jelaskan. Intinya sebagai umat yang beragama tetap saat mau melaksanakan, walaupun itu bukan tugas,
Artinya kita mau melakukan kegiatan selalu awali dengan doa. Apalagi dalam rangka tugas. Nah, jelas. Karena tugas Pandawa ini memang tidak Iya. tidak bisa dipandang sebelah mata, karena yang orang hadapi juga ini Ya, penjahat kan. Kalau bukan dia yang kita tangkap, orang dapat tangkap kan itu tuh. kalau dong dapat tangkap dong pikir. Maksudnya mau bilang kamari kan Tunggu. iya. Jadi pertanyaan di sini, dorang siapa ini yang buat tangkap? Tidak, maksudnya kalau ketika orang tugas, contoh dulu saya tugas, kalau mau turun, ketika orang turun di lapangan, kan sudah ada hal-hal yang perlu Ya. kita Pertimbangkan. pertimbangkan. Turun harus berapa orang, 5 orang. Ada safety rompi yang orang gunakan, senjata yang orang harus gunakan. Apakah ini apa kejahatan yang orang hadapi ini Ringan sedang berat. ringan sedang berat, itu yang maksud Iya, saya. memang kalau dalam apa kegiatan kepolisian, khususnya dalam kegiatan mau penangkapan atau penyidikan, pastinya kita di kepolisian ada istilah apa, briefing, konsolidasi. Jadi kita sebelum turun ke lapangan, pimpinan selalu mengambil atau memberikan arahan dulu sebelum turun. Jadi di situ ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, harus sesuai SOP, terus tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, Tim, institusi. merugikan tim, institusi. Ya, itulah, maksudnya banyak yang harus kita perhitungkan, seperti yang kamu bilang tadi, masalah target kita itu kita sudah bisa gambarkan dia orangnya bagaimana, terus ya Kasus yang akan dihadapi ini. iya, di situ harus kita gambarkan Memang sebelumnya. profiling betul-betul ya. Istilahnya kita profiling lah. Profiling. Intinya orang kalau turun tidak serta merta dengar dapat informasi langsung turun, tetap orang harus ada anef dulu Ya. untuk memetakan suatu Profiling ya, briefing. Kemarin sempat geger warga Gorontalo tentang masalah peredaran uang palsu, dan saya sudah lihat di berita bahwa tim Pandawa berhasil membekuk tersangka, dan itu adalah apresiasi bagus untuk kalian masyarakat, support masyarakat ancungkan jempol untuk tim Pandawa. Jadi begini, sebelum Tor mau jelaskan itu, mungkin saya juga di kesempatan yang sekarang ini mau kasih tahu informasi bahwa sebenarnya ini semua kerja bukan cuma kerja tim Pandawa saja. Iya. Ini kerja tim yang cukup kompleks, maksudnya ada teman-teman dari Resmob Polda Gorontalo. Yang backup saat itu ya. Teman-teman dari Resmob Gorontalo Kota. Jadi kerja memang kerja tim. Bonbol juga. Bonbol ada, semua kerja tim. Saling memberikan informasi. Informasi sekecil apapun orang saling share, itu saja. Jadi di sini bukan cuma tim Pandawa saja yang ini, tidak. Ada semua. Cukup semua, banyak yang terlibat di penangkapan. Hanya saja kebetulan pada saat melakukan penangkapan, saat itu tim yang turun itu cuma tim Pandawa dan Resmob Polda itu. Yang saat itu turun ya. Ya, karena rekan-rekan kita yang dari Resmob Kota sama Bonbol ada tugas lain. Pelaku dibekuk di mana? Di wilayah Gorontalo Kota. Di wilayah Gorontalo Kota, tepatnya? Di Sipata. Boleh mau sebut? Boleh, silakan sebut, tidak masalah. Kan ini kan sudah hasil sidik kan, bukan lidik lagi kan, sudah masuk tahapan penyidikan. Di Kota Gorontalo, di kelurahan apa? Kelurahan Sipatana. Orang mana beliau ini? Yang bersangkutan orang mana? Tersangkanya orang mana? Aslinya mana? Ternate. Baru. Berarti dia memang ada tujuan untuk berbuat tindak pidana di Gorontalo. Kalau Dia keluarga di Gorontalo. dia di sini tidak ada keluarga. Cuman numpang. iya, dia ngontrak. Kalau keluarga tidak ada, cuma mungkin kenalan ada dia. Kebetulan kan di Tikomo Podcast ini kan masyarakat mau pengen tahu pengungkapan kasus Upalin berawal dari mana, supaya kan di YouTube Pandawa memang so nonton, tapi kan hanya nonton penangkapan saja.
Kalau boleh, kalau bisa Begini, kalau masalah dijelaskan untuk- dulu. biasanya kalau untuk kegiatan penyelidikan tidak semua harus terungkap ke media, karena itu kan salah satu terompet teknik dalam melakukan pencarian terhadap Iya, bukan masalah teknik penyelidikan. Maksudnya cerita iya di cerita kenapa dia ini sudah sampai mengedarkan uang palsu di Gorontalo. kalau itu bisa. Dia terdesak gara-gara apa atau dia sengaja melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu. penyakit batu. Ini supporter sakit. Oke, boleh jelaskan Pak Rik, Pak. Jadi kasus ini kan berawal dari adanya bikin bagaimana Berawal apa? dari laporan-laporan masyarakat. Terus kemudian yang kedua itu kejadiannya sudah viral kan. Nah, respon kita dari pihak kepolisian tentunya kita terlebih dahulu mendatangi TKP. Nah, artinya kita cari keterangan, ambil keterangan dari korban-korban, saksi-saksi kalau ada. Nah, itu sudah. Iya. Nah, ternyata belakangan kita ketahui bahwa TKP-nya itu tidak hanya di wilayah kita. Sudah ada yang di kota, ada yang di Bonbol. Wato? Boleh. Wato belum ada, belum termonitor, belum. Jadi dia baru sekitar itu. Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Sama Bonbol. dan Bolama. Iya. Motifnya apa? Ya motifnya untuk kehidupan sehari-hari. Intinya mencari keuntungan itu saja. Mencari keuntungan. Menghidupkan Ketika ditangkap, sekarang sebelum ditangkap, yang diedarkan uang ini seberapa banyak? Di mana-mana saja diedarkan uang. Itu kalau diedarkan itu di 3 lokasi yang kita. Iya, maksudnya kemana? Ke toko, ke toko-toko kelontong, Alfamart, warung-warung kecil itu yang di pinggir jalan biasa. Terus targetnya itu yang sudah lansia. Oh, jadi lansia-lansia. Uang yang sudah beredar berapa juta saat itu? Yang sudah dipakai, yang sudah digunakan untuk menipu ini. Setelah diinterogasi oleh penyidik, pelaku mengaku 19 orang. 19 juta. 19 juta? Iya. Banyak sekali ya. Sudah diedarkan. Setelah lalu ini masyarakat yang bisa bedakan mana uang palsu dengan uang asli. Makanya pelaku menyasar yang lansia. Sekarang untuk tips supaya kedepannya tidak akan terulang lagi perbuatan. Sebenarnya untuk tips itu kan dari pihak bank itu dari dulu sudah memberikan edukasi tentang cara menilai uang yang asli sama yang palsu. Itu seperti ada itu slogan dilihat diraba diteraba. Iya kan? Tiap di toko-toko juga kan ada infra. Ya, itu kan tapi kan tidak semua toko kasihan. Ya. Tapi kebanyakan juga kan masyarakat juga kan tidak tahu mana bisa membedakan yang hal yang sensitif saja. Iya. Bagaimana bisa kita bedakan uang palsu dengan dan uang asli? memang untuk membedakan uang palsu sama uang asli itu untuk bisa membedakan itu tergantung kualitas. Ada kalau yang kemarin kita amankan, kalau Tikomo sempat melihat langsung uang palsu itu, memang terlihat perbedaannya terlihat sekali. Terlihat sekali. Iya. Dari segi kertas saja sudah beda. Kertasnya sudah beda, kualitas kertas sudah beda. Itu kalau sempat kemarin waktu kita sudah melakukan penangkapan, kita coba ambil kita tes lah uang kertas yang uang 100 yang asli sama yang palsu. Kalau yang palsu kita taruh air, luntur warnanya. Teteskan air luntur. Kalau yang asli jelas tidak. Sekarang begini. Ini yang lebih spesifik lagi ya. Setelah ini tersangka edarkan, contoh dibelanjakan di toko kelontong dengan target orang-orang lansia, orang tua ya. Khususnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Berapa detik, berapa menit bahwa korban itu sadar bahwa ini uang palsu. Ya. Jadi begini, kebanyakan TKP yang kita orang datangi,
pada saat ini tersangka membelanjakan uang palsu ini, ada sebagian masyarakat ataupun yang warga yang sempat dia datangi Iya. sempat curiga, bahkan sadar. Sempat ada salah satu TKP dia sempat kasih keluar statement, Pak, Bapak uang ini palsu. Baru Nah, setelah dia penjaga toko katakan seperti itu, bapak-bapak ini langsung ambil lagi nih uangnya, dia pergi langsung pulang dia. oh karena dia panik saat itu. Dia coba lagi di tempat lain, tapi di tempat lain kadang-kadang yang langsung terima. Dia terima karena biasanya kenapa sampai ibu-ibu atau lansia yang disasar? Kebanyakan lansia itu konsentrasinya itu sudah tidak sama dengan orang-orang yang masih muda. Apalagi di jam-jam rawan, jam-jam Sore menjelang malam. Oh, jadi dia ada waktu untuk dia melakukan aksi. Iya, kebanyakan Memang seperti itu. memang ada pagi. Cuma yang paling Banyak sekitar 80%, 85%. petang, agak-agak petang gitu, ultra menjelang sore. malam. Jadi kan biasa, mohon maaf maksudnya biasa lansia itu karena mungkin penglihatannya mulai jaga rabun. So itu kasihan juga kan ini masyarakat juga khususnya lansia kebanyakan target penjahat. Jadi biasanya dorang nanti setelah ini tersangka pergi, baru dorang sadar, tunggu dulu, ternyata ini uang bukan uang asli, uang palsu. Oh, jadi ketika setelah tersangka pergi, ada yang langsung sadar, ada juga yang nanti beberapa hari. beberapa hari. Iya, baru sadar. Bahkan ada beberapa korban yang dirinya sadar kalau itu uang palsu. Nah, uang palsu ini dibelanjakan. Oh, dibelanjakan lagi ya? Ya. Kalau teman-teman atau Tikomo sempat lihat yang sempat viral di Facebook, ada oma-oma yang pegang uang 200, Iya. yang cerita kronologi sampai dia tertipu sama pelaku. Iya, lihat. Itu yang jualan ubi. Iya, kasihan. Kasihan kan? Ceritanya itu dia sadar kalau itu uang palsu. Nah, habis kejadian, sore kejadian kalau tidak salah, malamnya dia kan punya cucu. Malamnya cucunya itu mau minta dibelikan data internet. Nah, kebetulan anaknya kan, cucunya kan sekolah. Iya. Butuh data internet. Nah, ini korban ini atau si oma ini pergilah ke konter, dia pakailah ini uang palsu. Oh, Mbak mau beli data. Nah, kalau yang jualan voucher kan masih muda, masih Iya. tahu lah, bisa bedakan lah. sebedakan mana uang palsu. Apalagi kan sudah viral. Iya. Dilihat, dipanggil lagi ini oma, ini uang palsu, oma dapat dari mana? Oma jelaskan lah, begini. Nah, dari situ dia tahu, sadar kalau itu uang palsu. Ada beberapa TKP yang begitu. Ada berapa orang yang sempat membelanjakan itu. Nanti setelah dibelanjakan baru dia sadar bahwa yang dibelanjakan ini uang palsu. Berapa hari itu ya dari kejadian ketika sebelum viral di media sosial dia melakukan tindak kejahatan ini, berapa hari dia? Cukup lama. Maksudnya dia mulai awal aksinya Dia di Gorontalo itu akhir tahun. Tujuan pertama ke Gorontalo ngapain ini orang? Kalau tujuan pertama sakit. Operator sakit itu ya. Jadi mohon maaf kalau di suara masih sakit. Flu kasihan. AC dingin ya. Oke. Berapa lama, Pak? Ambil batu dulu. Jadi kalau sesuai interogasi yang kita lakukan terhadap pelaku, awalnya dia ke Gorontalo memang dia memang bukan dia tidak punya keluarga di sini katanya. Jadi dia cuman mau ketemu teman. Itu pengakuannya. Makin kesini awalnya dia itu pergi ke sebuah percetakan untuk mau fotokopi kartu BPJS-nya. Dia ini
ketika tunggu dulu, sepotong cerita, ketika ke Gorontalo itu memang tujuan untuk mengedarkan uang palsu atau sudah di Gorontalo dia berpikir daripada Makanya tadi saya jelaskan Bapak bingung. iya. Ulang. Bukan bingung, saya Bingung Bapak. biar jelas toh, biar Saya sudah jelas Bapak. oh iya. Nah, dia datang ke Gorontalo awalnya niatnya kalau ini pengakuannya. Ini pengakuannya. Ke Gorontalo itu datang bukan untuk melakukan ini tindak pidana ini, bukan. Dia memang datang untuk menemui temannya yang ada di Gorontalo. Nah, terus dia sudah di sini akhir tahun. Nah, artinya dia berpikir saya di sini tidak punya kerja. Mau makan bagaimana? Ya kan? Iya. Ya karena memang kebanyakan orang-orang itu kan untuk cari jalan pintas itu macam-macam Banyak. modusnya kan. Apalagi sudah terdesak tentang ekonomi. Kan? Iya. Nah, terus momen dia berpikir untuk melakukan atau mengedarkan uang palsu ini ketika waktu itu dia datang ke sebuah percetakan. Percetakan di situ dia kalau tidak salah dia fotokopi BPJS-nya atau apa. Pokoknya kartu-kartu begitulah. Ya. Nah, di situ dia mulai terbesit untuk menggandakan uang. Di percetakan ini. Iya. Di percetakan itu. Pertama yang dicetak berapa Kalau pecahan berapa saja? 100. 100.000. Ada itu yang saya lihat di. Awalnya kan Bapak tanya awal. Oh iya 100.000. Nah, baru Bapak ini lama-lama baru 100. Awalnya 100. Nah, terus dia kenakan terus sudah viral. Itu kan? Itu kan nomor serinya sama semua. Oh iya. Jadi contoh uang itu diambil dari internet sudah viral, nomor serinya kita sudah bagikan, sudah banyak share di Facebook. Dia ganti masuk di 50.000. Oh dia so tahu ini Iya. bahwa sudah viral ya. Iya, Dengan tempat yang sama, tempat printing yang sama. ya. Memang juga itu orang juga. Makanya kita interogasi sama yang mencetak itu, sama karyawan situ, dibilang sudah 4 kali dia mencetak. Berapa saja setiap kali dicetak? 1 kali mencetak itu kertas 1 lembar. Jadi kertas HPS dia tiga jadi 3 mata uang, jadi 3 lembar uang. 3 lembar uang. 1 kertas HVS, 3 tapi 100.000. Iya. Jadi 300.000. iya. Jadi 300.000. Tiap 1 lembar HVS ya. Iya. Apa? Maksudnya bukan 4 kali mencetak, 4 kali datang. Istilahnya 4 Iya, saya itu tiap mencetak itu 3 tapi HVS. Berarti 900.000, 1 juta. ada yang lebih. Yang dikumpulkan barang bukti semua yang belum diajarkan, Tersisa waktu itu 8 juta. Pecahan berapa saja? 100 sama 50. 100 sama 50.000. Iya. Itu apakah ketika Pandawa tangkap dengan barang bukti uang 100.000 dengan 50.000, apakah sudah digunting atau masih dalam cetakan? Ada yang HVS? digunting, ada yang Yang siap diedarkan. jadi posisinya saat itu yang waktu kita amankan, ada yang memang sudah tergunting rapi ya. Ada yang sudah tergunting tapi belum rapi, artinya masih ada pinggiran-pinggiran warna lain. Oh iya, saya lihat masih iya. yang Iya. ada masih putih-putih. Iya, atau putih-putih kertas itu. yang belum Iya. sempat diedarkan. Nah sekarang untuk tersangkanya yang sekarang diamankan di Polres Gorontalo ada berapa orang? 2 orang. Pertama pengedar, boleh tahu namanya siapa? So, press release toh? Iya sudah. Siapa dia namanya? Dahlan. Iya, Dahlan. Yang kedua? Kedua dari siapa? Dari mana? Yang mencetak.
Oh, yang orang dia cetakan. Yang dari percetakan itu, orang dari percetakan. Ah, Salah satu percetakan di kota. di Kota Gorontalo. Masa baru dia tahu ini orang mau minta tolong Iya, kalau cuma makanya. satu, kalau cuma satu kan masih wajar. Ini hampir tiap kali, berarti kalau menurut saya ada Makanya seharusnya ini jadi edukasi juga ya bagi teman-teman yang entah itu apa punya usaha percetakan atau punya barang-barang elektronik seperti printer atau komputer di rumah. Itu kalau dilihat, kalau teman-teman perhatikan di printer itu ada pemberitahuan di sudut printer itu ada atau ada di stick. Oh iya Ya, ada. dilarang, Ada itu. iya kan? Dilarang mencetak, Iya. mencetak uang ya. Iya. Kalau tidak salah itu. Iya, ada undang-undangnya di situ, lengkap di situ. Iya, masalah. Seharusnya itu kan Berarti bisa dengan jadi- sengaja dia iya, melakukan, begitu. melakukan percetakan. Apalagi kan dia sudah kerja di situ, artinya dia sudah paham lah. Intinya ada niat jahat so ada. Iya, niat jahat. Berarti dia ada keuntungan juga di situ. Ya. So dalam tahap itu, Dia kan dibayar juga. oh iya dibayar juga ya. Per lembar itu dibayar berapa kemarin? Sudah 2.000 berapa itu? Setiap lembar. setiap lembar. Isi 3. Oke, terima kasih atas Tunggu. kinerja. Maksudnya dari masyarakat mengucapkan Oh. banyak terima kasih untuk tim Pandawa. Masih suka bercerita ini. Karena apa sudah membongkar atau sudah menangkap pelaku yang telah meresahkan khususnya Intinya masyarakat Gorontalo. kita cukup terbantu dengan masyarakat. Karena banyak juga korban yang maksudnya dalam tanda kutip lansia dengan susah juga kan, apalagi dalam masa-masa pandemi ini orang ekonomi sekarang masih terpuruk. Itu ucapan saya kan lihat YouTube kalian, monitor YouTube kan kita lihat buat positif semua. Intinya pada kesempatan sekarang juga Banyak sekali yang mau suruh undang di podcast ini Pandawa ini. So ribuan orang telepon ratusan. Saya sudah bisa angkat lagi. Banyak WA. Saya bukti Pak, ada bukti bahwa kita PHP itu. jangan buat tahu. bahwa Pandawa itu sampai HP mana? Bahwa Pandawa itu banyak fans. Orang minta Terima kasih di Komo Podcast bisa menghadirkan Pandawa. Baru kali ini orang ketemu juga di kira-kira boleh tolong mulai itu ya lebah. saya sudah terhapus. Saya sudah lihat juga. Saya sudah terhapus. Terhapus. Khususnya Atau ibu screenshot tidak so ada. terhapus. Ibu-ibu juga so lihat banyak sekali komentar ibu-ibu. Kaum mau. Dia ada dengar nggak printer tadi itu? Apa itu? Kaki kok tidak terpindah-pindah. Ada. Ingat kalau tiap tarekan memang. Jadi saya atas nama Tiko Podcast mengucapkan banyak terima kasih untuk tim Pandawa Polres Gorontalo dengan beserta jajaran Terima kasih. Jatambras Polda Gorontalo dan unsur-unsur yang telah membantu Pandawa mengungkap kasus yang telah meresahkan masyarakat ini. Iya, intinya di sini juga peran serta masyarakat orang butuhkan. Jadi orang juga terima kasih buat masyarakat yang sekarang berkontribusi atau turut membantu dalam hal pengungkapan kasus uang palsu. Karena ada masyarakat yang takut untuk memberikan Iya, informasi. siapa takut? Iya. Sedangkan ini saya lihat Arjuna semua. takutnya itu bukan apa? Kayak Arjuna. Tidak, maksudnya penyayang. Oh, penyayang. Bukan. Ada sifat penyayang ke masyarakat. Oh, mohon maaf. Saya membantu. Kenapa orang takut? Saya paham Bapak bermaksud. Jangan Mungkin takut. Polisi ini sahabat masyarakat Bapak bermaksud ini. dan bukan musuh masyarakat. Polisi hanya musuh penjahat. Nah, Bapak bermaksud ini takut karena orang petampang. Bukan, kalian ini Gimana? terus terang ya. Terus terang, saya ini sudah berapa kali masuk ke Pandawa ditolak terus. Tim Pandawa. So 5 kali saya ini mencoba masuk ke tim Pandawa. Memang belum. Jadi memang untuk masuk ke tim Pandawa itu seleksinya memang ketat. Dia lihat orang profiling anggota. Jadi tidak sembarangan. So, dan terus terang bahwa Pandawa adalah tim yang solid.
tim yang Alhamdulillah. kompak, Insya Allah. dedikasinya untuk institusi luar biasa. Kalau dihitung nilai dari persentase 1 sampai 10, Muni 11 itu. Iya betul, 1 sampai 10, Muni itu 11. 11. Karena dedikasi kalian untuk institusi Polri luar biasa. Wih, 20. Dedikasi ke masyarakat dulu, dedikasi ke masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat itu tiga ini masuk ke Insya Allah. Tapi tim Pandawa. kalau boleh aku tawar 20 ya, Bos. Seperti saja. Kan cuma 1 sampai 10. 20 juga. 11 setengah aja. Oh, boleh. Loh, Kan begini Jo, harga pas. 11.8 aja. 11.8 ini- ya. Oke. Pas di Kalau 11.8. tidak ada bahan, 11.8. berhenti Jo. Kalau tidak ada bahan, tutup Jo. Oke, terima kasih Pak Ricky Panua, Sudah. Pak Andreas Potali. Jadi cuma masyarakat ini hanya menginginkan kemarin karena viral uang palsu. Nanti lihat di kolom komentar apakah ada masyarakat lagi mau pengen Pandawa hadir lagi di Tikomo Podcast untuk ini- membicarakan tentang apa. Satu, sebelum saya tutup ada pesan untuk Ya, masyarakat Iya. dari Pak An dulu. Oke. Jadi kita ambil pengalaman dari kasus kemarin yang kita ungkap. Ini kan pelaku ini kan bukan warga asli Gorontalo. Ya, Dia datang ke kampung kita, Gorontalo. Nah, di situ peran aktif masyarakat yang kami butuhkan. Artinya apa? Artinya ketika ada warga baru di sekeliling kita atau di komplek kita harus wajib tahu dia ini keluarganya siapa, dari mana? dia dari mana, kepentingannya apa. Artinya bukan mau Carlota, tidak. Hmm. Tapi memang Carlota itu ada positif, ada negatifnya. Tergantung tujuan kita itu diarahkan kemana. Nah, sekarang Nah, ini pelaku ini kita ungkap dia tinggal di katakanlah di sebuah rumah yang cukup berdekatan, cukup padat. jadi lurah atau Tipolu atau kepala lingkungan Ya itu kami kurang tahu kalau dia melapor atau tidak. dia tidak melapor. Iya. Nah, sekarang Makanya di ininya kita, di programnya kita itu harusnya kan itu kan di tiap perkampungan atau desa itu kan ada kepala desa, ada Ya. babin. ya Harusnya dari pihak desa, tapi saya rasa pihak desa sudah melakukan ini. Iya. Artinya ketika ada warga baru harus melapor. Cuma memang dasar memang entah yang pendatangnya ini yang tidak mau tahu atau yang istilahnya pandang enteng lah atau bagaimana, atau memang tidak termonitor oleh pihak desa. Jadi apatis. iya, orang baru tidak diketahui oleh. Nah, sekarang untuk supaya masyarakat bisa tahu ketika ada orang baru, mereka ini ingin komunikasi ke siapa, lewat siapa. Ya, itu tentunya ketika kita tahu ada orang baru, oh ini rumah kosong, terus sudah ada yang tinggal, kira siapa itu? Koordinasikan dengan pihak desa, ya kan? Ada Babin Kamtibmas juga ya. Ada Babinsa. Oh iya. Nah, di situ peran masyarakat yang kita butuhkan. Peran aktif masyarakat. Iya. Jadi untuk masyarakat dimohon kiranya untuk peran aktif ketika ada orang baru atau hal-hal yang mencurigakan, tolong hubungi Iya. Babin Kamtibmasnya atau Babinsanya atau pihak. Iya. Ya, baru ada satu lagi yang saya tambahkan, terutama masyarakat tidak usah takut, tidak usah ragu dalam hal memberikan informasi. Biasanya masyarakat itu mindset di kepalanya bahwa ketika orang masyarakat memberikan informasi ke polisi akan dijadikan saksi. Terbawa lagi sampai. Makanya sampai masyarakat itu kebanyakan enggan memberikan informasi karena takut tidak mau dijadikan saksi, katanya tambah-tambah urusan. Itu dia. Makanya dari kesempatan saat ini juga tolong harapkan ke masyarakat tidak usah ragu, tidak usah takut, tidak usah sungkan-sungkan kalau ada kalau ada melihat ada sesuatu hal yang mencurigakan, informasikan. Tidak usah berpikir mau jadi saksi, tidak. Ada nomor handphone atau hotline yang bisa dihubungi ketika Ada.
Itu di YouTube kita ada, di Facebook kita ada. Oke, jadi bisa dilihat di Ya. Facebooknya Pandawa, di di YouTube. Pergunakan- YouTube Pandawa. Media sosial ya. Pergunakan rekan-rekan kita dari Babinsa, Babin dari Kaptimas. Babin Kaptimas. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Andreas Putara dengan Pak Riki Pandawa. Satu terakhir kalimat untuk institusi Polri. Presisi. Terima kasih. Dan satu lagi. Apa? Saya tidak mau bisa. Bukan, Saya- nggak bilang bagi berapa kali Satu lagi. berapa kali membohongi wanita. Oke. Nggak ada kapan.